Ujian akhir semester ujian akhir semester, mata kuliah permodalan proses bisnis, yaitu dikerjakan oleh Lutfi Reza teman saya dan saya sendiri Kiani Syarafinisa. Nah, di sini tuh ada sedikitnya yaitu proses pembuatan tas yang dilakukan di R&D PT Sophia. Jelaskan atau tuliskan tahapan proses R&D pembuatan tas merek Sophia. Jadi di sini kita ada 8 tahap, yaitu yang pertama ide dan referensi awal di mana sumbernya ini tren pasar, sosmed, serta masukan dari pelanggan. Lalu tujuannya itu untuk apa sih? Untuk menemukan kebutuhan dan peluang dari desain baru. Selanjutnya itu penyelarasan dengan identitas merek, dengan penentuan jenis tas, target pasar, serta nilai jual unik dari barang yang diproduksi. Lalu selanjutnya ada analisis elemen tas, di mana review tas sejenis dan evaluasi material, serta bentuk dan fitur dari produk tas yang dibuat. Hasilnya sendiri ini merupakan dokumentasi spesifikasi awal serta SWOT. Lalu keempat ada seleksi material seperti dari faktor estetika, ketahanan, harga, dan lainnya. Lalu ada pembuatan sampel awal, yaitu di mana kolaborasi dengan desain teknis dengan vendor konveksi. Lalu ada pembuatan pola, di mana pembuatan pola ini menggunakan 2D skala 1:1, yang akurat, hemat bahan, serta sesuai dengan serat kain yang dibutuhkan. Lalu ada estimasi bahan, di mana menghitung kebutuhan bahan per unit untuk efisiensi biaya. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi sampel, serta revisi iteratif, di mana untuk uji fungsi, estetika, kekuatan, dan bisa dilanjut jika layak. Lalu selanjutnya adalah proses pembuatan tas yang dilakukan di unit produksi. Yang pertama itu ada identifikasi tujuan produksi, lalu pembuatan serta validasi pola produksi, lalu estimasi kebutuhan material, perencanaan pengadaan bahan, penentuan kapasitas produksi, penyusunan jadwal produksi, persiapan area produksi serta SOP, uji coba produksi, serta finalisasi rencana produksi. Nah, proses pembuatan tas yang dilakukan di unit produksi ini, yang pertama itu mulai dari penerimaan bahan baku, lalu selanjutnya pemotongan bahan, penandaan dan penataan komponen, lalu penjahitan komponen, pemasangan aksesoris, pemeriksaan produk dan perbaikan minor, finishing, lalu masuk ke bagian kisi, yaitu inline dan final, lalu pengepasan, serta yang terakhir penyimpanan dan distribusi. Nah, ini merupakan gambaran proses R&D-nya menggunakan igraf, yaitu untuk proses R&D sendiri dimulai dari pencarian ide dan referensi awal hingga ke evaluasi dan penyempurnaan sampel. Oke, selanjutnya itu gambaran dari perencanaan proses produksi menggunakan iGrafx. Pertama itu dimulai dari identifikasi tujuan, pembuatan dan validasi pola produksi, estimasi kebutuhan material, perencanaan pengadaan, hingga di finalisasi perencanaan produksi. Selanjutnya untuk gambaran pelaksanaan proses produksi menggunakan iGraph itu dimulai dari penerimaan bahan baku dan pada di proses QC inline itu ada di mana yang tidak lolos QC dan ada yang kalau yang lolos itu bakal masuk ke pengawasan produk dan di penyimpanan dan distribusi produk. Selanjutnya ini merupakan keseluruhan yang menunjukkan adanya supplier customer menggunakan iGraph di mana dari proses R&D dan proses-proses lainnya dapat dilihat dan setiap ektar dan masing-masing kegiatan saling terhubung satu sama lainnya. Selanjutnya merupakan evaluasi untuk proses keseluruhan yang yang sudah memenuhi 18 komponen model proses di mana 18 komponen proses itu adalah dari input, event penggerak, aktivitas, deliverable, output, customer, SDM, infrastructure, dan proses, interaksi antar komponen, kaitan output dengan tujuan, kaitan output dengan value, itu ada di kondisi existing. Pada adaptasi proses itu juga ada di kondisi existing. Untuk diukuran dan kriteria kontrol dan monitor proses itu tidak ada pada kondisi existingnya di mana kami memberikan usulan pada
pembuatan standar SOP untuk aturan yang membatasi. Untuk ukuran monitoring kontrolnya itu dibuat indikator seperti lead time produksi, jumlah produk cacat, produktivitas harian, dan jumlah revisi desain. Untuk indikator kinerja internal proses itu di mana usulan kita yaitu menambahkan indikator seperti efisiensi pemakaian bahan, hasil operator, kecepatan pemotongan atau jahit per harinya. Terus indikator kinerja eksternal itu di mana untuk usulannya itu adalah menambahkan kepuasan pelanggan, waktu pengiriman tepat waktu, jumlah komplain pelanggan, di mana masing-masing sudah kita berikan keterangan dari input, event, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Saya Lutfi Reza dan rekan saya, Kiani Syarafidisa, em, mengakhiri presentasi untuk ujian akhir mata kuliah pemodelan proses bisnis. Sekian, terima kasih.